Assalamualaikum. Halo Sobat Belajar. Selamat datang di Live Classes Matematika Ayo Belajar. Kembali lagi bersama kakak Kak Denny. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kakak akan menemani kalian nih, Sobat Belajar yang kelas 10 untuk mempelajari materi kelas 10 tentunya. Oke, untuk kakak-kakak kelas 11 atau kelas 12 mau ikut? Boleh. Silahkan ikut untuk mereview materi-materi yang ada di kelas 10. Oke, jadi sudah perkenalan ya tadi, nama kakak adalah Kak Denny. Nah, sebelum mulai kakak mau nanya dulu nih, gimana kabar Sobat Belajar sekalian? Semoga Sobat Belajar dalam keadaan baik-baik saja ya. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Dan juga semoga pandemik di negara kita dan juga di dunia cepat terselesaikan. Oke. Nah, sebelum masuk ke materi, nah seperti biasa kakak tuh mau bercerita dulu atau kakak mau coba gambar dulu lah, atau ya pertama judulnya dulu lah. Judul dari materi hari ini yaitu Relationship in Math gitu. Jadi apa ya bahasa Indonesianya, itu hubungan dalam matematika lah. Hubungan dalam matematika. Oke. Untuk itu kita masuk ke ceritanya dulu nih, kakak punya cerita. Ada. Nah, ini meme-meme atau meme yang cukup lagi hit gitu ya. Meme sih, ada buaya, ada gambar, ada tulisan gitu. Aku janji aku setia gitu. Nah, jadi dari gambar ini apa yang mau kakak jelaskan? Nah, dari gambar ini kakak mau jelaskan bahwa Sobat Belajar tahu gak sih kalau sebenarnya buaya itu adalah hewan yang setia gitu. Karena kita tadi ngomongin hubungan kan, atau relationship nih. Sobat Belajar tahu gak kalau sebenarnya itu buaya itu merupakan salah satu makhluk atau hewan yang setia gitu. Kenapa? Karena ada sebuah penelitian justru ya, bahwa penelitian itu kalau tidak salah dari tahun 1997 sampai 2005 itu dilakukan penelitian. Nah, ternyata itu pada musim kawin, nah, buaya itu memilih pasangan yang sama itu. Jadi misalnya dicek pada tahun 1997 ya, dicek buaya ini, misalnya si buaya A nih, John. Buaya A pasangannya sama siapa ya? John sama Mary misalnya. Ini tahun 1997. Oke, misalnya suatu peneliti ya, peneliti buaya lah tentunya. Meneliti, oh ternyata pada tahun 97 si John sama si Mary nih, gitu. Nah, pada tahun 2005 setelah dicek lagi itu, ternyata si John itu kembali lagi nih pas pada musim kawin itu, si John balik lagi sama si Mary gitu. Jadi pada penelitian itu membuktikan bahwa tidak hanya John dan Mary gitu, bahwa ada 70% buaya yang dari tahun 1997 bisa dibilang sampai tahun 2005 itu memiliki pasangan yang sama, atau pada saat musim kawin dia memilih pasangan yang itu lagi atau yang sama dengan yang sebelum-sebelumnya gitu. Jadi sebenarnya buaya itu hewan yang setia ya Sobat Belajar. Nah gitu. Nah, ngomongin setia, kita balik nih. Aduh, kasihan buaya dibilang tidak setia. Nah, kita balik justru nih si ayam, aduh. Ayam ganteng. Ini nama spesialnya adalah Red Jungle Fowl. Ini adalah ayam jantan atau ayam hutan merah itu. Ayam jantan hutan merah. Ayam jantan hutan merah, ya udah. Jadi kenapa nih? Justru ayam ini nih yang dia merasa ganteng banget gitu. Ayam yang ada di hutan tuh dia merasa dia paling ganteng, sehingga dia bebas nih justru, tidak seperti buaya yang memilih pasangan yang sama untuk musim kawinnya. Ayam ini justru bebas itu memilih betinanya yang akan dikawinkan pada musim kawin itu. Nah, bahkan ayam ini juga dikatakan itu akan mengawinkan kerabatnya atau saudara-saudara gitu. Jadi ya gitu loh, kalau buaya justru yang setia, ayam ini bisa dibilang lah ya tidak setia gitu, karena dia mengganti-ganti pasangannya gitu. Kalau kita hubungkan dengan cara hidup manusia gitu, yang setia atau yang tidak setia. Nah, seperti itu nih untuk ceritanya hari ini. Info sekilas. Gimana nih? Kalau untuk matematika gimana Kak? Nah, di matematika justru ada nih hubungan antara suatu atau hubungan antara sesuatu dalam matematika. Nanti yang kita akan bahas tentang setianya atau tidak setia. Seperti apa tuh? Jadi kira-kira kakak mau bahas apa sih gitu dari dua cerita ini? Nah,
Untuk itu, sobat belajar penasaran untuk masuk ke materinya? Tapi sebelum masuk ke materi, sobat belajar bisa siapin dulu nih pensilnya, pulpen, dan kertas tentunya untuk menulis. Oke, sudah siap? Kalau sudah siap, kita fokus dan ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Nah, sobat belajar, kita sudah masuk ke dalam materinya nih. Jadi materinya apa? Udah tahu loh, udah kebayang materi yang akan dibahas hari ini apa? Di sini udah ada judulnya tuh. Nah, judul dari materi ini itu sebenarnya relasi dan fungsi. Oke, untuk sobat belajar yang kelas 10, kita akan mempelajari materi relasi dan fungsi. Oke, relasi itu sebenarnya dari kata apa sih? Relasi itu sama tadi dengan judul yang awal, yaitu relationship gitu. So, relasi. Ini berarti relasi itu artinya hubungan ya. Relationship in math, makanya relasi dalam matematika. Ada relasi juga nih, ada hubungan. Jadi relasi itu apa, Kak? Relasi itu adalah hubungan, ya kan? Hubungan antara daerah asal dan daerah kawan. Itu aja. Simple banget, Kak. Relasi itu adalah hubungan daerah asal dan daerah kawan. Daerah asal nantinya kita sebut sebagai domain, ya. Daerah asal domain, dan daerah kawan yaitu kodomain. Jadi ada hubungan nih. Terus apa tuh, Kak, domain sama kodomain? Nanti ini ada pembahasannya. Untuk itu, ini adalah teori tentang relasi dulu, atau pengertian dari atau definisi lah dari relasi. Ya, relasi adalah hubungan, ya, ada singkatnya. Relasi, relation. Nah, ini arti kata dari relasi. Cukup jelas ya? Oke, kita next. Nah, relasi dan fungsi. Ini adalah judul kita hari ini, relasi. Tadi ada relasi, ada fungsi. Karena kalau cuman relasi itu ya mudah aja gitu. Domain dengan kodomain. Itu kan mudah kan. Makanya kita bikin yang agak spesifik atau lebih khusus dan mempunyai syarat tentunya. Nah, di sini adalah fungsi. Jadi fungsi itu ada apa? Fungsi itu adalah apa? Fungsi adalah relasi yang memiliki aturan. Oke, jadi fungsi juga sebenarnya adalah relasi. Tapi relasi apa ya? Relasi yang memiliki aturan. Oke, jadi aturannya bagaimana nih? Sehingga relasi itu bisa kita sebut sebagai fungsi. Aturannya apa? Nah, berarti kita harus tahu nih syarat-syaratnya supaya relasi itu menjadi fungsi. Nah, aturannya adalah memasangkan setiap anggota daerah asal, atau tadi daerah asal kita sebut apa? Domain. Daerah asal domain. Daerah asal ya. Tepat satu. Ini tepat satu. Kelihatan nggak? Kelihatan ya, warna merah ya. Anggota himpunan daerah asal tepat satu ke himpunan daerah kawan. Jadi kalau tadi relasi simple aja, cuman hubungan antara daerah asal dan daerah kawan, itu nggak ada spesifikasi apa-apa. Nah, kalau di fungsi ada spesifikasinya nih. Memasangkan setiap himpunan daerah asal tepat satu. Jadi daerah asalnya satu ke daerah kawan. Daerah kawan tadi sebutannya apa? Kodomain. Gitu. Untuk lebih jelasnya nanti lebih ada gambarnya. Ini ada domain, ada kodomain. Ingat ya, domain itu daerah asal, kodomain itu daerah kawan, bukan daerah hasil. Kita belum sampai daerah hasil. Daerah hasil nanti ya ada namanya. Oke, jadi dua dulu nih, kita ada relasi, ada fungsi. Udah ngerti ya? Kalau relasi itu adalah hubungan aja, hubungan antara domain dan kodomain. Kalau fungsi adalah relasi, tapi relasi yang memiliki syarat atau aturan. Aturannya apa? Yaitu memasangkan tepat satu anggota dari domain ke kodomain. Paham ya? Sampai sini cukup jelas? Oke, kasih jempol. Nah, ini kita akan bahas nih tentang domain dan kodomainnya. Bahasnya kayak gimana? Langsung aja ke bentuk gambar ini nih. Ada kita gambar. Dua gambar ini. Nah, yang dikatakan daerah asal, namanya daerah asal ya, berarti daerah tempat berasalnya atau tempat awal gitu. Kalau misalkan kakak kasih sebuah tanda panah atau garis yang ada arahnya, kan? Ini bisa kebayang dong, daerah asalnya yang mana? Tuh, karena kan garis ini berarti dia bergerak ke sini kan.
sesuai tanda panah berarti dia bergerak dari sini ya, dari sisi kiri. Oke, dari sisi kiri ke sisi kanan. Berarti kita bisa sebut daerah domainnya yang mana? Daerah domain adalah, atau gak usah pakai daerah lah kalau domain. Domain atau daerah asal yang mana? Daerah asal. Berarti ini dong, daerah asal. Karena dia berasalnya dari sini, mengarah ke sini. Ini namanya daerah kawan. Daerah kawan berarti daerah yang dituju. Jadi kalau daerah asal itu dia tempat dia berasal, kawan itu daerah yang dia tuju. Jadi misalnya gimana nih, kalau kita ke rumah, misalnya dari rumah kita ke rumah teman gitu, ya udah daerah asalnya kita ya dari rumah kita. Rumah teman kita ya daerah kawan gitu. Daerah kawan, rumah teman. Tuh. Udah ya, ini adalah daerah asal dan daerah kawan. Nah, tadi kakak bilang apa kalau kodomen itu adalah daerah kawan. Daerah kawan, bukan daerah hasil. Kenapa? Karena kalau daerah hasil namanya bukan kodomen, dia namanya range ini. Karena dia terisi atau terdapat tanda panah yang menghubungkan dari kiri ke kanan atau dari domain ke kodomen, ini maka disebut range atau daerah hasil. Jadi daerah hasil itu apa? Daerah hasil adalah kodomen atau anggota kodomen yang mempunyai pasangan di domainnya. Karena bisa aja seperti apa, Kak? Bisa gini, kalau di sini ada suatu titik lagi nih, tapi nggak ada yang mau hubungin, nah berarti dia nggak masuk ke domain nih, atau tidak masuk ke daerah hasil. Daerah hasilnya ini aja, gitu. Oke, daerah range. Range itu ya hasil lah, range itu hasil. Oke, sampai sini cukup jelas ya materinya. Ini ada domain dan kodomen. Kita belum masuk ke fungsi. Fungsinya tuh seperti apa nih? Jadi kan tadi benar ya, yang kiri berarti domain, yang kanan itu kodomen. Karena yang kiri adalah tempat asalnya, yang kodomen adalah tujuannya. Nah, hapus dulu deh. Kalau Kak hapus sekarang, kagak hapus. Nah, kalau kayak gini, berarti kalau kayak gini berarti domain yang mana? Kodomennya di mana? Berarti dibalik kan? Karena daerah asalnya dari kanan, ya. Berarti ini domainnya. Domainnya di kanan. Ini kodomainnya. Kodomain. Oke, easy ya. Gampang-gampang. Daerah asal dan daerah kawan. Oke, sampai sini cukup jelas. Kita next aja langsung. Yaitu tentang relasi nih. Tadi relasi udah ya? Pengertiannya dulu. Relasi adalah hubungan antara domain dan kodomain. Tadi kan sudah ada pengertiannya tuh. Tapi kakak belum jelasin tentang domain dan kodomainnya. Sekarang karena kita udah tahu domain dan kita sudah tahu kodomain, berarti kita bisa bahas lagi nih relasi itu kayak gimana sih? Jadi relasi apa? Ya udah hubungin aja dari domain ke kodomain, bebas. Oke gini boleh karena ada hubungan. Ini boleh, ada hubungan. Ini boleh karena ada hubungan. Jadi relasi itu sangat mudah dah. Maksudnya dia tuh, nah yang dilihat di sini tuh dari relasi ya, ingat kalau relasi itu pasangan di kodomain boleh lebih dari satu. Ini kan ada dua nih, ada dua garis. Satu dari atas, satu lagi dari bawah. Ini boleh gak? Boleh. Relasi, karena dia penjelasannya hanya hubungan. Asal terhubung dari domain ke kodomain berarti dia relasi. Udahnya seperti itu ya. Nah, ini tuh yang kakak maksud kalau di sini itu dimaksud tidak setia. Jadi relasi itu kalau dihubungkan dengan hewan-hewan tadi atau relasi dihubungkan antara buaya dan ayam, nah relasi ini bisa disebut ayam nih dia. Dia bisa memiliki pasangan lebih. Ayam. Relasi atau tadi apa namanya? Red, jungle,
rectangle bla bla bla, rectangle full. Itulah, itu relasi. Boleh memiliki hasil lebih dari satu atau dua atau lebih. Jadi kalau 3 boleh Kak? Boleh. Dia tadinya ke sini, terus dia ke sini juga, terus dia ke sini juga. Jadi kalau misalnya ayam nih betinanya nih, betina 1, betina 2, betina 3 juga. Boleh. Boleh. Itu relasi. Yang penting terhubung dari domain ke kodomain, itu poinnya. Selanjutnya, nah yang lebih kompleks itu atau yang lebih spesifik adalah fungsi tadi ya. Fungsi tadi dikatakan kan apa? Fungsi yaitu memetakan tepat satu dari domain ke kodomain. Jadi tepat satu. Jadi apa maksudnya? Maksud fungsi itu kalau kita misalkan seperti cerita tadi, nah kalau si relasi itu ayam, fungsi berarti buayanya. Oke, buaya yang apa? Maksudnya tadi kan walaupun nggak semua buaya, tapi buaya itu ya kita bisa bilang setia lah karena 70% gitu dari penelitian. Karena kenapa? Nah, kalau dari fungsi itu satu daerah atau kalau kita misalkan di sini jantannya nih, ya daerah asalnya itu jantan. Nah, jantannya tuh tidak boleh memiliki dua betina gitu. Jadi dia hanya memiliki satu aja nih. Kalau dia dari sini ke sini dia memilih betina 1 misalnya, berarti dia udah nggak boleh ke yang lain gitu. Ini maksudnya fungsi. Oke, tadi ada buaya, ada ayam. Oke, itu fungsi ya. Jadi tepat satu. Ya udah, berarti kalau kayak gini ini juga kesini boleh, juga kesini boleh. Ingat ya, tapi kalau dia sudah memiliki hasil satu, nah berarti tidak boleh lagi nih. Dia kesini boleh nggak? Nggak boleh. Dia hanya boleh satu ke. Oke, kalau daerah hasilnya lebih dari satu boleh gak? Misalnya nih, yang ini milih dia, yang ini juga milih dia, boleh gak Kak? Tadi kan kalau dua gini nggak boleh. Kalau sama-sama milih yang betina 1 boleh gak Kak? Boleh. Ini berarti kita bisa anggap persaingan jantan lah mendapatkan betina. Ya, sebelum janur kuning melengkung ya gitu. Oke. Jadi boleh nih kalau daerah hasilnya sama boleh. Boleh. Oke. Oke. Nah, itu adalah fungsi. Coba kita lihat penjelasannya seperti apa kalau di PowerPoint. Nah, kita mungkin ada contoh nih tuh. Contohnya seperti itu ya. Jadi fungsi seperti ini. Di fungsi ini satu-satu semua ya. Jadi dia memiliki daerah satu. Ini satu, kita misalnya sebutkan nih jantan 1, jantan 2, jantan 3, berarti dia memiliki satu. Oke. Terus contoh lainnya kayak gimana lagi Kak? Contoh lainnya kayak gini tadi. 3 cowok hanya memilih satu cewek gitu. Mungkin ceweknya ini super baik gitu. Atau yang ininya masih anak kecil jadi nggak dipilih gitu. Ini udah dewasa. Oke, jadi ini di fungsi boleh. Asalkan dia hanya memilih satu, dia memilih satu, dia memilih satu. Ini tidak dipilih nggak apa-apa. Namanya fungsi. Jadi memetakannya ini aja yang cukup satu. Ininya lebih dari satu boleh nerima. Sampai sini cukup jelas kah? Kasih tanda jempol kalau jelas. Oke, siap. Nah, udah ya, berarti kita udah dapet nih tadi relasi, udah dapet juga nih fungsi. Oke ya. Ini juga sebenarnya materi udah kita pelajari waktu itu SMP kelas 8. Kalau sobat belajar ingat pasti ada materi kelas 8, santuy. Oke, nextnya berarti kayak gimana nih? Habis ya? Habis. Langsung ke, nah, jadi bedanya materi kelas 8 dan materi kelas 10 ini, fungsi itu akan dispesifikasi lagi nih. Ada fungsi injektif, fungsi apa lagi ya? Ada 3 pokoknya. Yang pertama ada fungsi injektif, surjektif, sama bijektif. Oke, kita bahas ya satu persatu. Nah, di sini ada yang pertama, fungsi injektif. Fungsi injektif, nah di sini dikatakan memiliki ciri yaitu anggota kodomainnya
tidak boleh memiliki pasangan lebih dari satu. Gimana tuh Kak? Jadi kodomain tidak boleh nerima banyak pemasukan. Tahu tadi betinanya tuh kan tadi dipilih 3, tuh dipilih 3 jantan. Jadi tidak boleh kalau di injektif. Ingat ya, kalau di injektif, fungsi injektif kodomain tidak menerima lebih dari satu. Jadi dia hanya boleh satu aja. Oke, boleh ada anggota kodomain yang tidak dipasangkan. Tapi boleh nih kalau ada yang mau nggak dipasangkan atau tidak dapat pasangan boleh. Asalkan dapatnya satu-satu itu. Jadi lebih baik ada yang nggak dapat daripada ada yang dapat 2. Oke, kebayang ya? Kalau nggak kebayang nih ada contohnya nih. Jadi contohnya kayak gini. Kalau misalkan seperti ini, nah ini injektif nih. Injektifnya gimana? Dia menerima 1, ini juga menerima 1, ini juga menerima 1. Jadi 3 kodomain ini menerima 1. 1 dari domain. Oke, sampai sini paham? Next, coba-coba yang lain kayak gimana, Kak? Oh, nggak ada. Nggak ada, tapi ya kita boleh coret-coretan lah ya. Karena nggak ada, kakak cobain contoh yang lain sendiri. Warna apa sih? Hijau lah. Kakak cobain contoh sendiri berarti seperti mana? Kayak gini boleh nggak? Boleh nggak? Apakah boleh? Apakah ini fungsi? Apakah fungsi ini injektif? Coba jawab. Nah, di sini ini itu bukan fungsi. Kenapa Kak? Karena ini tidak memiliki pasangan. Fungsi itu domainnya harus memasangkan tepat satu. Jadi dia harus punya pasangan satu gitu. Domain harus punya nilai di kodomain. Jadi harus punya pasangan. Oke, berarti dia juga harus ke bawah. Gitu ya. Jadi ini fungsi injektif. Wah, sama aja dong K11. Iya tadi sama aja. Terus enaknya gimana dong? Enaknya kita bikin titik 1 lagi nih. Biar jadi fungsi ya. Nah, jadi kan ini semua udah terisi nih. Domainnya semua udah terisi. Tapi masih ada satu kodomain atau satu nilai di kodomain yang tidak terisi. Boleh gak? Boleh. Karena injektif membolehkan. Nah, boleh ada anggota kodomain yang tidak dipasangkan. Itu boleh kalau injektif. Ingat ya, kalau injektif berarti kodomainnya hanya boleh nerima 1, tapi boleh ada yang nggak nerima. Cukup jelas? Oke, kita next. Langsung nih ke surjektif. Surjektif memiliki ciri yaitu anggota kodomainnya boleh memiliki pasangan lebih dari 1. Oke, kalau sekarang tuh kebalikan injektif berarti. Kalau di injektif dia memiliki 1 aja, 1 pasangan di kodomain. Nah, kalau ini boleh menerima lebih nih. Itu gambarnya tadi kalau apa ya? Kalau misalnya yang tadi ya, yang buaya itu memilih 1 aja nih. Ini adalah contoh surjektif. Tapi apa? Namun tidak boleh ada anggota kodomain yang dipasangkan. Berarti ini surjektif gak? Surjektif? Enggak, karena kalau misalnya ada di sini, kalau ini subjektif ya benar. Karena nggak ada titik lain. Kalau misalnya ada titik lain atau nilai lain di kodomain, nggak bisa. Karena tidak boleh ada anggota kodomain yang tidak dipasangkan. Apa nih? Jadi semuanya harus terisi gitu. Poin di subjektif itu semuanya harus terisi. Semuanya harus terisi, makanya ya boleh nerima. Kalau misalnya kan kalau di sini ada 4 titik ya kan bingung nih cuma ada 3 titik. Oh, kakak hapus dulu deh biar contohnya lebih jelas. Kalau misal hijau kurang kelihatan ya. Misalnya kan ada 3 titik dulu, ada 3 titik. Nah, ini kan dipasangkan nih. Oke, kalau misalnya ada titik keempat, nah gimana? Kan dia mau nggak mau harus ikut salah satu dari ini dong. Ini udah dipasangkan, ini udah dipasangkan, ini udah dipasangkan. Berarti dia harus ikut salah satunya. Ikut kemana? Kemana aja boleh. Ya penting bebas lah.
Bukan aja boleh, karena dia surjektif. Jadi kodomennya boleh menerima lebih dari satu gitu. Kalau dia ikut ke sini, ini artinya dia surjektif tapi tidak injektif. Karena kalau injektif, ingat ya tadi injektif kodomen tidak menerima lebih dari satu. Gitu ya sobat belajar, gampang kan ini? Injektif, surjektif. Nah yang terakhir itu, paling kita punya contoh dulu nih. Terus dulu ya. Jadi contohnya gini nih, sama aja. Subjektif, ini subjektif bukan tadi kakak bilang? Bukan. Ini harus terisi, ini juga harus terisi. Ini bukan subjektif. Oke, paham ya? Ini bukan subjektif. Karena tidak boleh ada anggota kodomen yang tidak dipasangkan. Oke, nice. Next, kita yang terakhir punya bijektif. Jadi ada injektif, surjektif, sama bijektif. Bijektif memiliki sifat gabungan. Nah, gabungan ini berarti ya udah lengkap. Jadi yang kalau injektif hanya boleh satu, nah gabungannya itu yang boleh-bolehnya aja nih. Jadi kalau yang injektif kan dia hanya boleh satu. Oke. Kalau surjektif dia tidak boleh kosong. Nah, itu gabungannya dari situ. Jadi dia hanya menerima satu dan tidak boleh kosong. Oke. Ini hanya boleh menerima satu dan tidak boleh kosong. Oke. Paham ya? Kalau ada satu titik di sini dan di sininya nggak ada apa lagi, bisa bijektif nggak? Nggak bisa. Karena dia pasti salah satu. Dia pasti surjektif. Karena dia harus memilih nih, ada yang lebih dari satu. Sedangkan di injektif tidak boleh. Kodomen itu menerima lebih dari satu dari domain. Oke, makanya ini dapat dikatakan fungsi satu-satu. Makanya dia satu pasangan pasti memiliki pasangan di sebelahnya. Satu untuk satu. Satu untuk satu. Oke ya. Ini fungsi-fungsi nih. 3 fungsi tadi. Injektif, surjektif, bijektif. Oke. Ini adalah contoh gambarnya ya. Seperti itulah. Nah, sekarang contoh soalnya kok ada angkanya, kan tadi nggak ada belajar, nggak ada angkanya. Oke, kita langsung contoh soal aja. Bahas nih ya. Jadi kakak kasih tahu aja nih langsung jawabannya. Jawabannya apa? Atau kakak kasihin deh. Yang pertama, bahas yang ini. Kalau y-nya 0, berarti x-nya itu nanti 3x plus 1. Berarti min 1, 3x. X-nya bakal 3, oh salah. Min 1 per 3. Ini X pindah sini aja ya. X bakal min. Itu hanya satu berarti. Untuk berapapun nilai Y, nilai X-nya pasti berubah. Nah, jawabannya tuh nanti ada di sini. Coba sobat belajar cari bagaimana di jawaban dari soal ini. Yang bukan apa nih? Yang bukan fungsi. Yang bukan fungsi adalah, jadi ada 4 persamaan. Yang bukan fungsi adalah yang ini. Kenapa? Coba sobat belajar bisa jawab dulu ya. Mungkin kita akan bahas di pertemuan selanjutnya nih, karena ya biar lebih asik di pertemuan selanjutnya. Oke, ini ada satu soal, boleh di screenshot dan ya 1, 2, 3 dan satu lagi soal. Oke, barangkali di pertemuan depan bakal jadi pertanyaan. Siap, di screenshot ya. 1, 2, 3. Oke, wah habis. Nah, gitu aja nih materi untuk hari ini. Gimana nih sobat belajar materi yang kakak berikan hari ini? Semoga materi yang kakak berikan yaitu tentang relasi dan fungsi, sobat belajar bisa mengerti nih. Atau kalau sobat belajar masih kurang penjelasan dari kakak, sobat belajar bisa ngeliat nih di aplikasi Ayo Belajar atau di webnya. Oke, www.ayobelajar.com. Itu di situ banyak pembelajaran seru lainnya. Nah, untuk itu sekian dapat kakak sampaikan nih untuk hari ini. Terima kasih buat yang sudah nonton dan terus semangat, terus berlatih sehingga menjadi juara. Oke? Dari kakak cukup sekian, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar.